Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu fluida dinamis. Oke, bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Sebelum lanjut ke materi fluida dinamis, baiknya kalian tahu apa itu fluida dinamis. Waktu ini pada pembahasan video yang lalu kita sudah membahas tentang fluida statis. Statis artinya diam, berarti fluida statis adalah fluida yang diam terhadap sekitarnya. Sedangkan dinamis artinya bergerak. Berarti fluida dinamis adalah fluida yang terus bergerak terhadap lingkungannya. Contoh fluida dinamis itu misalnya air di sungai, air di laut, kemudian udara yang mengalir, kemudian air di dalam tangki yang bocor, dan masih banyak lagi penerapan dari fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida itu dianggap sebagai fluida ideal. Walaupun fluida ideal itu kenyataannya tidak ada ya, tapi dianggap dia adalah fluida ideal. Apa ciri-ciri fluida ideal? Ada 4 ciri. Yang pertama, alirannya tidak kental atau sering dikenal dengan istilah non-viscous. Apa artinya tidak kental? Artinya dia tidak mengalami gesekan dalam mengalir. Kemudian yang kedua, alirannya berupa aliran tunak atau steady. Apa artinya aliran tunak? Artinya kecepatannya konstan terhadap waktu. Jadi fluida itu mengalir dengan kecepatan yang konstan. Sepertinya di sungai pasti tidak ada air mengalir dengan kecepatan yang konstan, tapi dianggap seperti aliran tunak. Kemudian yang ketiga, alirannya tak termampatkan. Apa artinya tak termampatkan? Artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mengalami perubahan tekanan. Yang keempat, alirannya berupa aliran laminar. Apa artinya aliran laminar? Aliran fluida yang mengalir dengan kecepatan yang konstan terhadap waktu, tetapi dia dalam mengalirnya tidak mengalami lintasan yang memotong atau menyilang. Besaran pertama yang kita pelajari pada fluida dinamis adalah debit. Debit itu bukan yang di ekonomi itu ya, itu debit kredit beda lagi. Di fisika, kalau kalian sering mendengar berita di TV kemudian mendengar kata-kata terjadi banjir di suatu daerah karena debit air yang meningkat misalnya. Nah, debit inilah yang dimaksud di sana. Apa itu debit? Debit lebih ke volume. Debit adalah volume per satuan waktu. Oke. Debit itu dilambangkan dengan Q besar. Sehingga kalau pengertian ini kita tulis secara rumus fisika, maka akan menjadi debit adalah volume, berarti V besar, per satuan waktu. Sehingga Q sama dengan V per T. Ingat, bedakan V besar dengan V kecil. Volume V-nya V besar. Kalau kalian menulis dengan V kecil, nanti orang menganggap itu adalah kecepatan. Berbeda lagi. Oke? Ya, Ibu tulis ya, ini adalah volume. Satuan volume adalah meter kubik. Kemudian T ini adalah waktu dengan satuan sekon. Q tadi adalah debit. Berarti apa satuan debit? Lihat dari sini, meter kubik dibagi sekon. Sehingga bisa ditulis meter kubik per sekon. Ada 2 rumus debit. Rumus yang tadi, Q sama dengan V per T atau volume per waktu, itu adalah rumus pertama. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Fluida mengalir dengan kecepatan V pada suatu pipa dengan luas penampang A dan fluida mengalir sejauh S. Maka kita akan menurunkan rumus debit yang kedua dari sini. Q sama dengan volume per waktu. Itu rumus yang tadi. Karena ini berbentuk silinder, maka volume akan dirumuskan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya di sini adalah A, tingginya di sini adalah berupa jarak S per waktu. Oke. Sehingga ini bisa ditulis S ini, S masih ingat dengan GLB di kelas 10? Bahwa, Ibu ingatkan lagi ya, dengan segitiga ini SVT. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ibu ingatkan lagi itu. Sehingga di sini kalian akan mengingat bahwa S itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan ibu tulis dengan V kecil. Ingat, bedakan dengan volume. Nah, setelah itu maka bisa diganti lagi rumus ini, akan menjadi A dikali S kita ganti dengan kecepatan dikali waktu per waktu. Sehingga di sini ada waktu dibagi waktu, bisa kita mudahkan sehingga akan menghasilkan rumus debit yang kedua, yaitu A dikali V. Hati-hati, di sini A itu adalah luas permukaan. Satuan luas permukaan itu adalah meter persegi. Dan V di sini adalah V kecil, dia adalah kecepatan. Bedakan dengan volume yang tadi. Satuannya nanti adalah meter per sekon. Jadi ada dua rumus debit. Jadi ibu rangkum di sini. Q bisa dicari dengan rumus volume per waktu, atau Q sama dengan luas permukaan dikali kecepatan V kecil. Persamaan kedua yang kita pelajari adalah persamaan kontinuitas. Adapun bunyi dari persamaan kontinuitas adalah pada fluida tak termanfaatkan, hasil kali antara kecepatan dengan luas permukaan adalah konstan. Misalkan suatu fluida melewati permukaan A1 dan A2, maka seperti yang dikatakan oleh persamaan kontinuitas bahwa hasil kali kecepatan dan luas permukaannya adalah sama. Kalau kita uraikan lagi bunyi dari hukum ini, maka kita bisa simpulkan pada fluida tak termanfaatkan itu artinya pada fluida ideal, hasil kali antara kecepatan dengan luas permukaan itu adalah debit. Jadi barusan kita bahas bahwa debit adalah hasil kali antara luas permukaan dengan kecepatan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pada fluida ideal, maka debit fluida tersebut adalah konstan. Jadi, kalau kita tuliskan rumus ini ke dalam persamaan, maka akan ditulis debit itu sama dengan konstan. Kalau kita lihat gambar, fluida melewati dua buah permukaan, maka bisa ditulis bahwa Q di posisi 1 sama dengan Q di posisi 2. Atau kalau kita uraikan dengan rumus ini, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Inilah persamaan dari kontinuitas. Contoh soal pertama, air mengalir pada suatu pipa seperti gambar. Jika perbandingan kecepatan air mengalir di pipa 1 dan pipa A2 adalah 9:25, perbandingan diameter pipa 1 terhadap diameter pipa 2 adalah. Oke, diketahui pipa A1 dengan A2, kecepatan air mengalir pada pipa A1 dan pipa A2 katanya adalah 9:25. Berarti kalau kita boleh tulis ini menjadi V1 berbanding V2 itu adalah 9:25. Kemudian ditanya di soal adalah perbandingan diameter pipa 1 terhadap pipa 2. Berarti D1 berbanding D2-nya itu berapa? Ini sudah jelas menggunakan persamaan kontinuitas. Masih ingat ya, bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. A itu adalah luas permukaan. Tetapi di soal ditanya tentang diameter. Berarti permukaannya nanti berbentuk lingkaran. Karena lingkaran memiliki luas permukaan dengan rumus pi r kuadrat, atau A itu bisa ditulis 1/4 pi d kuadrat. R ini adalah jari-jari, D ini adalah diameter. Ya, mungkin kalian sudah paham karena di matematika juga sudah dapat. Nah, berarti tinggal kita ganti rumus A ini dengan rumus diameter. Oke, sehingga A1 akan menjadi 1/4 pi kali D1 kuadrat dikali V1. Berarti dikali V1 kita tulis itu dulu, sama dengan A2 berarti 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. Oke, dari sini karena ada di kiri ada 1/4 pi, di kanan ada 1/4 pi, bisa kita mudahkan. Sehingga akan menjadi, jadi
V1 per V2, jadi kita gabung yang sejenis sama dengan, berarti yang di kanan itu adalah D2 kuadrat per, ini dibawa ke kanan menjadi per D1 kuadrat. Atau kalau ditulis V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Kita masukkan angkanya. V1 tadi adalah 9 berbanding 25, berarti 9 per 25 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Masih berupa kuadrat. Ingat, untuk menghilangkan kuadrat, maka semua ruas harus kita akarkan. Ya, semua ruas harus kita akarkan. Berarti kalau boleh ini ditulis, ini diakarkan, maka kuadrat akan hilang. Sehingga akan menjadi akar 9 itu adalah 3 per akar 25 itu adalah 5 sama dengan, maka kuadrat di sini akan hilang menjadi D2 per D1. Karena yang ditanya adalah D1 berbanding D2, bukan D2 berbanding D1, maka kita balik tempat. Biar D1-nya di atas, D2-nya yang di bawah. Sehingga di sini, kalau ini kita balik tempat, D1 kita taruh di atas, D2 kita taruh di bawah, maka yang di kiri ini juga akan berbalik tempat. 5-nya akan menjadi di atas, 3-nya akan menjadi di bawah. Sehingga kalau boleh kita tulis kebalik, D1 per D2 sama dengan 5 berbanding 3. Atau kalau ditulis secara perbandingan, D1 berbanding D2 sama dengan 5 berbanding 3. Contoh soal kedua. Fluida tak kompresibel mengalir melalui pipa yang mempunyai luas penampai yang berbeda dengan A1 sama dengan 20 cm persegi dan A2 sama dengan 5 cm persegi. Laju aliran fluida pada pipa kecil sama dengan 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Laju aliran pada pipa besar, B. Debit aliran, dan C. Volume fluida yang mengalir dalam waktu 10 menit. Oke, diketahui, kita tulis di sini. Mengalir dengan luas penampai yang berbeda. Diketahui A1, berarti A1 sama dengan 20 cm persegi. A2 diketahui di sini adalah 5 cm persegi. Kemudian laju aliran fluida pada pipa kecil adalah 10 meter per sekon. Nah, ini V berapa? Apakah itu V1? Karena biasanya kesalahan kalian adalah di sana. Baca soalnya. Laju aliran fluida pada pipa kecil. Antara A1 dengan A2, 20 dengan 5, mana yang lebih kecil? Tentunya 5, ya. Sehingga yang diketahui di sini adalah V2, bukan V1. Ingat, hati-hati. Kalian dikecoh oleh soal. V2 itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian ditanya, nomor A, laju aliran pada pipa yang besar berarti V1. Nomor B, debit aliran berarti adalah Q. Nomor C, volume fluida berarti V besar. Jika waktunya diketahui, T-nya adalah 10 menit. 10 menit itu kalau kamu jadikan sekon tinggal dikali 60. Sehingga 10 menit ini adalah 600 sekon. Oke, kita jawab di sini. Kita mulai dari nomor A. Ditanya V1. Jelas dari apa yang diketahui dan yang ditanya, kalian akan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Tinggal masuk. Kemudian di sini sentimeter, di sini sentimeter persegi. Untuk soal model seperti ini boleh kalian tidak rubah ke dalam meter. Nah, kenapa boleh tidak dirubah? Karena nanti akan di sini akan hilang, juga di sini akan hilang. Ya. Oke, kalau kalian mau merubah boleh juga. Ini kalau kamu jadikan meter persegi, 20 tinggal kamu kalikan 10 pangkat. Karena dari sentimeter naik ke meter itu adalah naik 2 kali. Karena kemudian di sini ada embel-embel persegi, sekali naik dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Karena naiknya 2 kali, berarti ini dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kalau di sini juga seperti itu, berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kalau mau latihan merubah satuan, ya. Kalau tidak dirubah pun tidak masalah untuk kasus soal model ini. Oke, kita masukkan ke angka 20 kali 10 pangkat min 4 dikali V1, ini yang kita cari, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4
dikali V2. V2-nya 10. Nah, kenapa Ibu bilang tadi untuk kasus seperti ini boleh tidak kamu rubah satuannya? Karena begini, karena di sini ada 10 pangkat min 4 di kiri, di kanan juga ada 10 pangkat min 4. Ini akan bisa kita mudahkan. Kita juga bakalan hilang. Ya, tidak masalah, makanya kalau kamu tidak menjadikan dia meter persegi. Oke. 20 V1 sama dengan 5 dikali 10 adalah 50. Ini dimudahkan. Sehingga V1 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5 meter per sekon. Nomor A. Kemudian yang nomor B. Debit yang ditanya, Q. Ingat rumus Q. Q bisa dicari dari rumus A dikali V. Biasanya, yang Ibu lihat, murid itu bingung. Karena ada 2A, ada 2V, rumus mana yang digunakan? Banyak murid yang kadang salah, A-nya dijumlah, V-nya dijumlah, baru dicari Q-nya. Itu salah. Jadi rumusnya adalah A dikali V. Yang mana saja boleh kamu pilih. Jadi maksudnya, kalau kamu mau memakai A1, berarti temennya nanti adalah V1. Kalau kamu memakai A2, temennya adalah V2. Ingatlah persamaan kontinuitas bahwa debitnya adalah konstan. Ya, sehingga kamu boleh cari satu persatu. A1 berarti kita masukkan A1 20 kali 10 pangkat min 4 dikali V1. V1 kita ketemu tadi 2,5. Berarti ini kalau dikalikan menjadi, ini kali 2 adalah 5, 50 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah meter kubik per sekon. Nah, apakah ini juga menghasilkan 50 kali 10 pangkat min 4? Ayo kita cek sama-sama kalau kalian tidak percaya, ya. Oke, A2 kita hanya menguji ya. A2 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kali V2. V2 tadi di soal adalah 10. Berarti 5 kali 10 50 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Sama, ya. Sehingga kalau ada soal model begini, dicari debit, kamu boleh memilih menggunakan salah satu, boleh menggunakan A1 kali V1, boleh menggunakan A2 kali V2. Oke, kita sekarang menjawab yang soal nomor C. Oke, kita jawab yang nomor C. Ditanya, berapakah volume jika waktunya 10 menit? 10 menit itu adalah 600 sekon. Nah, karena adik sediakan waktu, kemudian ditanya volume, maka kita pasti berpikir rumus yang digunakan adalah rumus debit yang pertama yang kita bahas, yaitu Q sama dengan V per T. Karena ditanya di sini adalah volume, berarti volume ini tinggal dikali silang, itu adalah Q dikali T. Oke, sehingga tinggal dimasukkan Q-nya tadi kita sudah mendapatkan nilai 50 kali 10 pangkat min 4 dikali T-nya adalah 600. 600 ini boleh kamu tulis 6 kali 10 kuadrat, ya. Sehingga ditulis 6 kali 10 kuadrat. 50 dikali 6, ini juga sebenarnya masih bisa dimudahkan. Oke, kita kalikan dulu. 50 kali 6 itu adalah 300 kali 10 pangkat min 4 ditambah 2 adalah min 2. Nah, kalau kita mau mudahkan lagi, 300 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2 kali lagi 10 pangkat min 2. Ini 2 dikurangi 2 adalah 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Sehingga volumenya adalah 3 meter kubik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fluida dinamis. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Sampai jumpa.